karena untuk mengurangi noise. Noise itu apa? Daki. Betul, gangguan noise bisik ya. Baik itu dari skin maupun dari muscle. Muscle biasanya akibat gerakan. Keren ya badannya ya? Iya sih. Ingat waktu saya masih 17 tahun. Emang tadi sekarang siapa? Mana ini juga No, sekarang kalau dulu lembek-lembek doang. Sekarang kalau pakai istri saya. Jadi kalau lembek kan. Kota-kota 8. Nanti kalau tanggal tua juga kita tunggu bareng. Ini one pack, kalian tanggal tua juga. One pack ini bang. Suka ada yang kesulitan EKG bayi nggak? Apa? EKG bayi, disuruh EKG bayi, suka kesulitan nggak? Iya. Sulit banget kan kak, artefak terus. Ini alat treadmill termasuk yang efektif. Karena bayinya mau gerak-gerak gimana juga asal nggak guling-guling, tetap bagus gambarnya. Ininya gede-gede ya, ini harus pakai yang bayi. Ya, Karena ada yang modern. Dipotong bisa, asal jangan kena jelinya ya. Nah iya kalau kena jeli nggak nempel, ditempelnya pakai. Ivan nanti pakai vitamin stres ya Pak. Di teorinya kemarin dibawa Filipus ya, tapi karena ini pakai boxer, kalau kita turunin agak porno jadi di bawah 3 terakhir aja. Takut ada yang berbeda. Setelah saya pasang, nanti satu orang pasang ya, sampai terakhir, sampai selesai prosesnya. Ada berapa fase treadmill? Recovery. Apa aja? Pretest. Exercise. Oke. Yang dari polisi Isma, mana Isma? Ah, supaya masuk ke mana? Masuk fase apa? Pretest. Jadi ada 3 fase. Pretest, kemudian exercise, Aku sih jelas kan terlalu. recovery. Pretest, exercise, sama recovery ya. Nanti kita perhatiin gimana recovery. Iya, EKG biasa kan. Nah, holter enggak. Kalau holter, ya holter tuh sekarang holter, ya tergantung alatnya. Ada yang 12 channel. Kalau yang 12 channel dia persis kayak EKG. 2, 3, 4, 5. Keteknya. Untung abangnya wangi loh. Wih, Wangi dekat sini. Wangi deh enak. Belum. Termasuk metroseksual ya, yang suka dandan. Belum. Emang kali. Lagi udah mau surga boy. Emang kali bawa asap. Nah, emang gue bawa asap ya dulu. Ini dulu yang paling sering komplain kalau saya bawa asap. Ya iyalah, masa mau ketemu direktur bawa asap. Habis masak. Saya kalau masuk ke office terus bawa asap mau ketemu direktur disemprot pakai parfumnya dia coba. Untung kalau pulang istri saya nggak komplain. Parfum siapa? Ya orang udah bawa asap lagi pulang ke Tangerang. Itu dulu. Itu ada tandanya kan? Nah kalau mana? Iya betul ada tandanya ya. Kalau pasiennya nggak bisa jalan, nggak bisa lari, Vitamin stres Pak. Oke, Aku siap aja ke paling depan. Oh, siapa langsung aritmia nih? Habis ngopi. Kayak Aceh Van. Malah aku itu kalian berdua tuh. Aku malas ngopi. Syaratnya yang kedua harus cukup istirahat ya pasiennya ya. Boleh nggak pasien habis kerja siang-siang di sini mau treadmill? Ya. Oke. Nah, ini first name, ini last name. Ini kan dia isinya Tuan. Berarti gitu ya. Sudah nggak boleh kak. Harus isi sesuai dengan anak peruntukannya. Kalau last, kalau first. Karena nanti waktu kita cari jadi enak. Oke. Oke. Tanggal lahir berapa? Pak Epul? XX 07. ulang tahunnya 7 tahun 80. 92. Enggak salah itu. Tinggi badan 171 ya? 173. Oh, 73. Berat badan 60 ya. Wah, keren banget. Ya, male, Proporsional loh. race-nya Asian ya. Masih berat badan ideal. Oke, set. Sip, already exist. Bikin satu di depannya. Ah. Oke, mantap ya. Sudah? Baru kita pilih new test exercise test. Ya, ini tensinya. Bisa nggak kita pakai tensi digital yang biasa dipakai di
di depan tuh kalau tensi biasa. Bisa. Bisa nggak? Bisa. Kata Isma. Enggak, aku makanya manual. Ya betul. Kalau yang tensi digital nggak bisa ya, tidak disarankan karena dia dengan gerakan susah banget dapat tensinya. Kalau manual juga harus canggih telinganya. Saya juga udah nggak canggih sekarang. Ya kan kak? Tensi pasien tiduran aja kadang enggak. Nih pasiennya lagi lari-lari. Dan salah satu indikasi terminasi absolut adalah kesulitan memonitor tekanan darah. Nah, kalau pasien ini begitu kita tensinya 170 per 100. Tunda dulu diapain pasiennya? 15 menit relaksasi. Oke, 170 kira-kira dengan relaksasi turun nggak? Enggak. Jarang kan? Lama. Kata banyak dibanyak. Nah, teman-teman, karena kita stop bisoprolol itu salah satu efek lain dan nurunin tekanan darah. Nah, itu. Naikin tekanan darah. Efeknya turunin tekanan darah. Karena kita stop maka tekanan darah cenderung borderline, jadi agak kayak hipertensi gitu, grade 1, grade 2, 140-an. Dan yang kedua adalah dia kan anti aritmia juga masuknya. Jadi beta blocker yang biasanya pasien dengan VS RVOT dia akan muncul tuh begitu beta blocker di stop. Itu juga jadi dilema buat kita. Waktu kita stop beta blocker biasanya VS-nya mulai muncul. Nah, kita harus waspada. Beta blocker tetap harus di stop. Kalau enggak kita nggak bisa baca. Ya, kecuali Ada komentar evaluasi. betul, evaluasi apa kak? Evaluasi terapi. Contohnya begini, ini pasien datang ke poli dan keluhan berdebar. Begitu kita cek, ada PS beberapa kali, kemudian cenderung sinus tahikardi dengan PS. Kita kasih lagi bisoprolol, pasien dengan hipertensi. Kasih bisoprolol 2,5. Datang lagi ke sini masih berdebar, kasih lagi naikin 5. Pulang, datang lagi masih berdebar aja, padahal sudah 5. Gitu. Kemudian waktu kita tensi, waktu kita ukur nadi, heart rate-nya sekitar 80-an. Artinya kan harusnya nggak berdebar nih. Nah, itu boleh kita nggak stop bisoprolol. Kita mau pacu, ini dengan bisoprolol tensinya berapa maksimal gitu. Kalau kita di bawah ternyata perdebaran kan bisa jadi subjektif. Ya, heart rate-nya. Oh ya, sorry, tensi ya. Heart rate-nya. Oke, sekarang kita tensi. Ini udah masuk fase belum? Belum ya. Yang pertama kita cek ini kita pilih metodenya. Bruce, modify Bruce sama Norton. Kapan kita pilih Bruce, kapan kita pilih modify Bruce, kapan kita pilih Norton? Kapan? Terus kalau pasiennya kondisinya fit. Oke, kondisinya fit, muda, bukan muda sih ya, belum Kuat lah. belum geriatri, belum uzur. Uzur itu di atas Belum depannya. bahasanya. Kalian pakai yang mana? More than lansia. More than 60 ya. More than 60 kita sudah bisa pertimbangan untuk pakai modified Bruce. Ya. Kalau yang sangat tua, very elderly bahasa Inggrisnya. Norton yang udah di atas 70, Norton boleh. Pernah ketemu pasien di atas 70 tapi fitnessnya bagus banget. Pernah. Boleh nggak kita pakai Bruce? Boleh. Boleh, Pak. Ya, betul. Nah, sekarang begini. Kalau dokternya nggak request pakai apa-apa, nggak request nih, tes aja, dia nggak request protokol. It means dia minta protokol yang paling relevan, yang paling sesuai untuk menilai kapasitas fungsional. Artinya Bruce yang paling berat. Jadi kalau dokter nggak nulis dosis, biasanya farmasi ngasih dosis yang mana? Dokter nggak nulis dosis nih, lupa nih kan dosis sediaannya berapa, tapi dia nulis obatnya udah 1 kali 1 tablet. Biasanya dia kasih dosis yang mana? Yang paling rendah. Itu udah kesepakatan farmasi sama dokter. Begitupun kita udah sepakat dengan kardiologis. Kalau mereka nggak request protokol, artinya Bruce. Tetapi begitu sampai di sini kita nilai, pasiennya jalan aja mesti goyang kanan goyang kiri, ya kan? Nggak bisa kita pakai Bruce, kita boleh naik banding. Naik banding ke konsultannya. Oke, sip. Apa bedanya Bruce, modify Bruce, Norton? Kalau secara prosedur, makin lama makin naik. Kalau modify Bruce? Kalau modify per berapa menit ya? Lebih lupa kali. Oke. Tingkat ini 2 kali 3 menit lebih. Tiap 3 menit dia akan naik. Bruce dan modify Bruce tiap 3 menit. Fasenya tiap 3 menit dia akan berubah. Bedanya ada ya, kalau Bruce dari fase 1 dia udah ada inklinasi. Suka treadmill test? Siapa? Suka fitness? Taiwan. Gimana? Suka fitness nggak? Ada pura-pura nggak tahu. Udah nggak boleh. Nggak boleh.
sama dokter Tolong dilarang. Simon kenapa nggak boleh? MR Pan, nggak di repair. Di repair masuk operasi. Dari stasiun. Inklinasi, jadi dia naik 10% inklinasinya di stage 1. Baru mulai dia udah langsung naik. Jadi artinya sudah lebih berat. Kalau yang modify Bruce memberi kesempatan warming up kepada pasien. Jadi dia kecepatannya sama dengan si Bruce, tetapi dia nggak ada inklinasi, dia tetap lurus. Nanti fase 2-nya dia ada inklinasi tetapi cuma 5%. Kalau yang Bruce 10% langsung, dia 5%. Stage 3 dia baru masuk ke 10%. Stage berikutnya dia sama dengan Bruce. Artinya adalah modify Bruce stage 3 sama dengan Bruce stage 1. Jadi si modify Bruce memberi kesempatan untuk warming up lebih lama. Contoh adalah pada pasien muda dengan artritis. Nah, artritis itu gini, dia kalau udah pemanasan lama, dengkulnya udah udah lumasnya udah banyak, baru kan dia enak larinya tuh. Nah, itu modify Bruce. Ya, pasien-pasien yang 45, 50 masih bilang fitness tapi dia ada masalah di muskuloskeletal gitu pada pasien artritis contoh. Kalau yang nocturne yang udah sangat lemah sekali, dia fasenya per 2 menit tanpa inklinasi. Lama banget ya. Sabar, lama mikirin dulu gitu katanya saya. Lama banget, capek banget. Oke. Sip, jadi kita udah oke semua. Maksimal predicted heart rate-nya 202. Itu 220 kurang umur. Umurnya berapa? Umur 26. 220 kurang 190 sekian. umurnya berapa? Umurnya 26. 220. Nah, 194 ya? betul nggak? Salah nggak? Salah. Salah nggak? Kalau pakai rumus nggak sama kan? Iya. Kita pakai rumus sama nggak pakai rumus? Pakai rumah jadi Mesin bisa salah. Kenapa mesin bisa salah? Contoh, alat ini baterai CMOS-nya mati. Baterai CMOS itu gini, yang kalau kita matiin komputer, tapi begitu nyala dia tanggalnya tetap sama, jamnya tetap sama. Oh. Artinya baterai CMOS-nya masih oke. Waktu dia unplug dari listrik, dia tetap punya baterai CMOS yang nyimpen. Jadi si memori kecil-kecil itu dia bisa tetap begitu hidup lagi. Oh, Nah, backup ya untuk alat kayak ini deh, alat EKG, kakak lepas dari listriknya, tetap kan tanggalnya akan tetap tanggal segitu karena dia baterai CMOS-nya masih aktif. Tapi yang baterai CMOS sudah mati, begitu kata lepas, masukin lagi, begitu ngeprint pasti tanggalnya udah ngaco, nggak tahu. Nah, contoh pada alat ini CMOS-nya mati. Jadi kita harus pastikan hitungannya benar. 220 kurang 26, 194 ya. Oke, kita ubah di sini 194. 220 aja. Oke. 194 ya? 100%-nya. Hitung dulu 80%-nya. 80% dari 194. 80% dari 85. Sorry, 85 dari 194. total. Berapa 85%-nya? Duh, apa siapa? 194, 10%-nya 19. 20%-nya 38. 100 berapa? 160, 150 sekian ya. Oke, nggak apa-apa, nggak usah dihitung pun nggak apa-apa. Nanti alatnya pinter, dia akan ngasih tahu persentasenya, betul kan? Oh tuh, tapi nggak semua alat pinter ya. Kalau yang agak murah ya, semuanya cuma manual pak, ya, agak murah. Oke, kita masuk fase yang pertama. Di sini intinya adalah apapun alatnya. Habis supine kan dia bisa sitting, habis sitting dia standing. Duduknya kita lewatin, karena dari tidur ke duduk perubahan hemodinamiknya nggak terlalu signifikan. Jadi kita lewatin aja langsung dari supine ke standing. Intinya ada baseline-nya dulu. Nah, ada di beberapa rumah sakit yang supine-nya nggak dipakai, tapi dia pakai baseline-nya adalah sitting, duduk. Dari duduk langsung berdiri sama, gitu. Nggak apa-apa, boleh. Yang penting nggak boleh langsung berdiri. Kalau saya sih nggak saranin. Nah, oke, kita lihat sini. Ih, kayak hipertrofi ya. Makanya dari kayak hipertrofi coba kita hitung ya. Hipertrofi dari tadi aku ngitung 2, 3, 4, 5 kurang 25 ya. Ya kan? Kurang lah. Ya. DP 1 kan 30. Divisi 1 berapa? Cuman gue bisa Satu ya, Pak? Bener nggak, Pak? Iya. Abang aja ngeliat kayak hipertrofi. Ini bisa tuh masih ada yang ke bawah loh, tuh. Bang, hampir 5 pula, Bang. Iya kan? 30 lebih. Iya kan? 35. Belum 35. Belum 35. Hampir. Kenapa coba dia kelihatan kayak gini? Ngopi ya. Kalau
Oh, Pipi wah, atlet siapa? ke aritmia. Kenapa coba bang? Asik kita bang. Lihat lemah dadanya bang. Kenapa tipis? Ah, iya. Nah, kan badannya dia lemah dadanya sedikit gitu kan. Iya. Coba kalau dulu yang ditempel pasti kecil-kecil. Antara dulu lagi. Oke, supine kita tensi dulu. Karena ini belum masuk ke exercise, jadi alat masih sama si ini belum ngobrol. Karena menurut dia ini belum mulai nih, gitu. Nanti dia akan ngobrol berdua. Masih harus kita yang pencet. Not receiving EKG signal. Wah, error teman-temanku sekalian. Ada kurang beruntung. Iya, ini ada signal kan? Aku juga lagi lihat tuh. Oh, nah, kenapa per 3 menit dia otomatis tensi? Bang, saya ganti dulu ya bang. Tahu kan connectionnya yang error. Kosong dulu. Kenapa kak? Tuh, diastoliknya jarak antaranya lebih dari 40 mmHg. Kita ngomongnya 120 per 80, artinya cuma 40 ya selisihnya. Kalau yang AR masih jauh ya. Bang, sorry bang, saya coba lagi ya bang. Kalau nggak bisa, abang treadmill tanpa tensimeter. Mau nih kayaknya. Sorry. Tuh, EKG not detected. Oke, bang, abang kurang beruntung. Kita pakai tensi manual. Kita ambil ya. Jadi nanti begitu exercise, masuk exercise, dia akan tiap 3 menit akan kasih tensi langsung ke sini dan dia akan input sendiri. Ya, jadi kita nggak perlu input manual. Tapi karena sekarang kita pakai manual, jadi kita harus input manual. Sorry ya bang. Nah, kita belajar dengan manual. Mau nyari akses tuh. Ini radialnya bagus nih, gua pancet aja. Mana tensinya di belakang? Tensi kak, tensi. Ini dari situ sih. Nah, kita mau rawatnya gimana? Nanti hipertensi dulu. Tunggu 1 jam. Setelah 1 jam, kalau tensinya 160, cuma turun 10. Boleh coba. Nah, dari 160, kita kasih anti hipertensi. Tunggu sejam, turun 160. Lanjut lagi kasih. Hah? Anti hipertensi kalau Orang sih 10 menit naik apa turun nanti. Oke, ditunggu. Boleh kalau mau nunggu. Intinya adalah kita boleh mulai kalau di bawah 160. Ya, di atas 160 nggak bisa. Kenapa? Betul, meledak kepalanya. Berindit, suruh lari aja tensi udah 160. Begitu lari 250 kan, pecah di sini tahu-tahu miring habis ternyata ya. Sampai. Di bawah 160 baru bisa kita mulai. Oke bang, 120/80 kita input dulu blood pressure-nya. Ini blood pressure, enter. Oke, nah pas ya. Oke, ntar aja. Oke sip, dia masuk. Kalau dia pencet pakai itu, dia otomatis masuk sendiri. Oh, otomatis. Oke, kita print dulu. Mana printnya kak? Mana printnya? Nih, print yang 12 lead. Oke. Di situ, Nah, printer. di sini kan. Nah, itu dia. Oh, hilang. Printernya jelek tuh, lihat pakai kardus kan. Nah, kosong kan. Printernya pakai ini. Apa jeleknya pakai printer ini? Kak, dibanding printer thermal. Nggak otomatis. Kertasnya Sama, otomatisnya otomatis. nggak nyambung. Kelambatan. Kertas. Mantap analisisnya. Kelambatannya bang, untuk treadmill kita butuh hal yang cepat. Kenapa? Begitu muncul VS sekali, set, langsung pencet, set, dia akan keluar. Kalau thermal dia langsung keluar. Saat itu juga, kalau dia nggak mikir lu, mui, begitu keluar VS udah hilang. Itu nggak apa-apa kalau VS doang nggak kerekam. Masalahnya adalah kalau sinus pause, Oh, serius banget. iya kan? Sinus arrest. Kan 3 detik kan? Dia aja tadi muternya berapa detik coba? Ambil 5 detik coba. Sinus pause 3 detik kan nggak ketemu. Saya pernah ketemu yang sinus pause, aduh mah udah keluar nggak? Emang nggak bisa di pause ya? Ya, Nggak bisa di pause kayak EKG gitu? nggak bisa. Di edit save di freeze nggak bisa. Oh, nggak bisa? Nggak bisa. Jadi dia kelewat terus bang. Nah kemudian Mati. kelemahan dari treadmill adalah beda dengan echo. Kalau echo dia bisa merekam dalam bentuk video. Ya artinya dia pergerakannya bang. Kalau ini enggak, dia capture per sekian. Misalnya saya capture per 3 menit, dia akan capture per 3 menit. Kalau si sinus aresnya nggak muncul di 3 menit, oh bodo amat, gue nggak peduli. Nah itu masalahnya. Coba bayangin kalau dia bisa ngerekam kayak Holter, every beat dia rekam. Ya apalagi dia bisa ngerekam dalam bentuk gambar yang gini, gerak-gerak gini kan, lebih keren lagi. Nah ini masih belum, sampai sekarang treadmill masih belum ada yang gitu. Ini termasuk kesulitan kita kalau pas menemukan sinus ares. Saya nggak recommended pakai yang kayak gini, pakainya yang thermal.
Hah? Rusak thermalnya. Dan RSM lagi gaisinya. Tensinya rusak. Ini tensi bolak-balik. Biasanya sih bagus. Mungkin harus ketemu sama teknisnya lagi. Oke, ini pretest ya. Sekarang nih supine langsung landing. Kita nggak pakai setting lagi ya. Oke, Bang. Ganti standingnya di mana Tom? Bisa Kemana Pak? Segini apa? Ini asli ikutin Ini terus. tutup gini nggak Harus apa-apa, tetap Mas. terus ininya. harus tetap selama Oh, prosedur. ditali ya. Oke. Kita tali dulu biar nggak dingin. Ayo dulu. Dulu kan giliran tali di depan, dia tadi di belakang. Oh, Mas. Jangan pakai baju cowok jangan. Gini, sebenarnya boleh di dalam atau di luar. Cuma kalau saya lebih suka di luar. Kenapa? Karena waktu kita lihat kalau dia ada masalah artefak, kita bisa manipulasi di connectionnya. Kalau di dalam kita harus rogo-rogo gini, gimana gitu ya? Nggak pakai baju. Kenapa? Oh, kalau nggak pakai baju Kalau dingin cowok- atau kasihan. Kalau cowok nggak pakai baju. Oh, kalau cowok nggak pakai baju, ih kasihan banget ya. Iya. Apa sih kalau suruh lari mah? Kalau cewek baru pakai Oke. baju. Saya suka di Balik itu. Jadi Bang. tadi si Pakai kaca apa ya. namanya, Isma bilang ditempelnya kalau Isma sukanya di depan, kalau saya sukanya di belakang karena kalau di depan dia menutup area sini. Jadi kalau ada sesuatu kita nggak bisa manipulasi di depan, harus lepas dulu geser. Kalau di sini dia langsung. Nah kemudian keuntungannya kalau di samping adalah waktu dia duduk dia akan turun ke bawah. Tapi kalau di sini waktu duduk dia akan begini. Nah, bukan yang ini kak, yang ininya kak kabel. Ya. Kalau kabelnya dia serat halus di dalam cepat rusak. Gitu Oh, sih. iya. Jadi kalau saya lebih suka di sini di samping. Setiap orang punya style. Nggak apa-apa kalau uangnya banyak, taruh di depan nggak apa-apa kabelnya gitu. Kalau ada sesuatu di depan manipulasinya gampang. Modifikasi. Terus ini pun kalau dia nanti duduk, nanti kan recovery kan dia duduk. Oh, Ininya kan, ini kan dia Sampingnya pakai nggak Ini ketekan. kan dulu ini. Iya iya itu. Yang udah. Bukan yang 1%. Apa sih? Kalau kebakar. satu terus heart rate itu sekitar borderline di 60-an, 60, 63. Naik lagi bang, tadi 60-an bang. Batuk. Oh, Bantu. atlet nih. Nah ini presentasinya, jadi kan nggak usah ngitung lagi. Nanti kalau dia udah nyampe 85% dia akan kasih tahu. Ya, oke, udah print ya. Oke. Nah kemudian pretest lagi. Habis standing dia warm up. Kalau warm up pasiennya harus kita ajarin betul-betul cara jalannya. Oke, saya ajarin dulu ya. Oke, sip. Saya naik. Ini nggak ditensin. Apa? Rusak Ya. nih. 28. Dia enak banget dengan Baik. ini otomatis. Bapak, ini yang di depan bukan pasiennya lagi. Keluarga seperti apa? Di sini. Awas saya awas dulu. Beli tiketnya penonton. Pasien selanjutnya nanti dulu Pak. Kita edukasi dulu pasiennya cara berjalan. Bapak boleh pegangan ke sini, boleh pegangan ke sini. Boleh nggak pegangan? Nggak boleh. Nggak boleh. Oke, sip. Boleh saya pakai kita. Nanti jatuh, betul. Harus pakai gelang kuning nggak? Ini pakai bintang kuning. Kita kuning ya. Oke, Bapak nanti boleh berdiri di sini, boleh pegangan ini, boleh pegangan ini. Pandangan lurus ke depan, berdiri tegak, jangan terlalu mundur, karena nanti takutnya jatuh. Oke. Sip. Pandangan lurus ke depan, jangan lihat ke bawah. Nah, kita mulai ya. Nah, ini start treadmill untuk menunjukkan treadmill. Baik, Bapak langkahnya panjang tetapi lambat. Jangan pendek-pendek cepat. Kalau pendek-pendek cepat nanti Bapak cepat capek. Oke, langkahnya panjang. Pelan-pelan, nunggu yang ini ke belakang baru yang satunya maju lagi. Pandangan lurus ke depan. Jangan lihat ini karena ini berputar takutnya Bapak pusing. Oke. Kalau Bapak ada keluhan sakit dada, berkunang-kunang, pusing, kaki nggak kuat, lemes, kapan Bapak mau stop bilang ke kita, nanti akan kita buat lebih lambat baru bisa kita stop. Nggak bisa langsung kita stop. Oke? Udah ngerti? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, silakan. Yuk. Ayo Bapak. Kita naik. Ingin gua. Itu ngasih belakang. Sip. Ayo Bapak Ipul. Ayo Pul, tunjukkan bakatmu Pul. Ini pegangannya ya. Oh, hari ini materinya ringan-ringan kan ya? Set, ringan-ringan itu ngeri banget. Hemodinamik terakhir ya? Soalnya kalau kita pakai takutnya gue beli kayak ini. Oke, next ya. Warm up ya, kita bikin treadmillnya dulu belum? Oh, tensinya, tensi lagi. Berapa tensinya kira-kira? Nah, 30 di mana ya? 40. Ya, 30 lah.
Ntar kalau udah exercise baru kita pukul bertahan. Mana tuh gak ganti? 90. Sip, sudah? Oke, Pak, Jangan di belakang. sebentar lagi kita mulai. Udah? Oke, kita hitung mundur ya Pak ya. 3, 2, 1. Ini dong. Oke. Oke. Nah, ini dia masih warm up. Nah, contoh kayak gini, pasiennya cenderung ya. Jangan bokongnya yang didorong ya. Oke, warm up ini memberikan kita kesempatan untuk mengarahkan pasien supaya berjalan yang betul. Kalau berjalannya salah, maka muscle noise-nya tinggi. Kalau muscle noise-nya tinggi, maka artefaknya banyak. Belum benar kamu. Belum benar. Oke, kita lihat udah bisa dibaca? Belum bisa. Udah harus bening banget dong. Oke. Sip. Udah. Oke ya. Baik, kita mulai banget sih. Kita langsung masuk fase exercise. Ini dia, fase exercise. Ini kan MPH ya, main per hour ya, 1, sekian lah. 10% itu inklinasinya, 3,7 itu MET. MET tahu apa itu MET? Metabolic equivalent time. Jadi itu satuan dari energi expenditure dari mulai dia menghirup oksigen sampai menjadi ADP, ATP sampai dibakar kemudian sampai dicerna sama otot. 1300 RPP. RPP apa? Flow per menit dia bilang, dia kira motor mesin. RPP apa? Baru diajarin kan RPP? Lupa, nggak mungkin kan. RPP itu rate pressure product. Artinya itu adalah beban jantung yang sesungguhnya bang. Rate pressure product. Jadi dia sistolik dikali heart rate. Hitungannya. Kalau nanti abang punya alat yang nggak punya RPP, abang hitung manual. Sistolik dikali heart rate. Itu menunjukkan kerja jantungnya udah betul-betul berat atau tidak. Contoh begini. Aduh mas, udah mas, saya nggak kuat. Nggak kuat kan bisa jadi karena ototnya yang kurang bagus, betisnya nggak terlatih, lututnya nggak kuat, atau memang jantungnya udah capek. Nah ini yang membedakan. Kapan kita bilang RPP ini kapasitas jantungnya sudah berat? Saat di atas 25.000. Ya, kalau RPP kalau RPP-nya sudah 25.000, bapaknya bilang capek, artinya jantungnya memang sudah capek, sudah nggak kuat. Tetapi kalau bapaknya bilang capek, RPP-nya belum sampai 25.000, artinya bukan jantungnya yang nggak kuat, tapi ototnya yang nggak kuat. Tapi kalau bapaknya bilang nggak apa-apa lanjut terus gimana? Nggak apa-apa, lanjut terus. Oke, kita tensi lagi. Oh, kita potongnya. Tensi manual kayak begini. Iya. RPM. Kayak udah tensi 3 bulan tau nggak gue ini. Kalau udah siap parkir juga udah disampein. Iya. Kenapa sih nggak pernah marah? Siapa ini? Babenya. Ya ampun, aku jadi nggak enak. Ya, kalau punya masalah pribadi jangan dibahas. Tolong dong. Bentar lagi kesempatannya naik ya. Manual kan sudah exercise-nya lah. Apa soalnya belum lain gitu. Kita menunggu VS goyang. Jadi dia nomor sendiri kan? Kenapa? Enggak, sayang. Karena dia nggak pakai ini, dia nggak nomor sendiri. Aku juga nggak pakai ini tapi. Mosok. Itu dia. Oke, Pak, naik 130/70. Bukan itu. Bang, ikut futsal ya? Oh iya, ikut futsal. Tensinya oke, responnya. Kemudian heart rate-nya oke. Iya, tapi sama Oke sih. Ada VS nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Oh, belum. Harapannya sih itu. Cek dua ini. RPP-nya sudah 14.000, masih ringan ya. masih 4 kecepatannya. Itu RPP-nya nyambung ke elektrod ini ya? 120-an. Oke. Apa nih ini? Udah. Paling 3 dulu. Step 2. Iya. Kapan kita terminasi treadmill? Apa? Berhenti. Pasien nggak Kalau kuat. pasien Indikasi apa? absolut. Yang Chest pertama, Chest pain. chest pain berhenti nggak? Kalau ada Dengan perubahan Oh, Chest pain berhenti nggak? Termasuk yang relatif. kalau ada Chest pain kita harus identifikasi dia anginanya yang limiting atau yang non limiting.
Yang limiting artinya, aduh mas udah nggak kuat sama sekali, capek banget. Karena itu nanti untuk menentukan treatment test score, untuk menentukan resiko mortality 1 tahun ke depan, tinggi atau rendah. Kalau dia bilang, aduh mas sakit dada, masih sanggup nggak pak? Masih, artinya non-limiting. Kalau yang harus berhenti yang mana? Yang limiting. Itu indikasi yang pertama. Yang kedua, indikasi treatment absolut. Mantap. ST depresi, ya jarang ST elevasi. Kalau ST elevasi itu dia serangan bang. Boleh sih kalau ST elevasi kita langsung wajib berhenti. Begitu signifikan 2 di prekordial atau 1 di ekstremitas harus berhenti. Ya jangan ditambah lagi karena kalau ST elevasi artinya akut ya bang. Karena awalnya dia nggak ada. Ya. ST depresi boleh. Absolut apa relatif? Absolut. ST depresi relatif. Kurang dari Relatif berapa? yang lebih dari 1 mili. Kapan wajib kita stop kak ST depresi? Saat sudah signifikan. Signifikannya berapa kotak? 2 kotak. Kalau masih 2 kotak jangan di stop dulu. Kita pastikan lebih. Ajar terus. Artinya yakin. Apalagi tensinya turun 10 mmHg. Ini sekarang tensinya 100. Kok hilang? Input lagi 130/90. Tiba-tiba dia turun 120/90. Nah, harus di stop? Lanjut terus. Lanjut terus. Tergantung. Kita lihat lagi. Apakah ditandai tanda-tanda iskemia? Ya, apakah ditandai tanda iskemia? Tanda-tanda iskemia itu apa? ST depresi, ST elevasi, chest pain. Ya, kalau tensinya turun 10, ada tanda-tanda iskemia, harus kita stop. Tapi kalau enggak, boleh lanjut. Oke. Tambah ya. Stage 3. Ini wah iya mentok loh, aduh terlalu dekat nih geser-geser aja nih. Oke. Apalagi indikasinya? Pasien minta berhenti. VS timbul. VS harus berhenti, Isma. VS berhenti. Kalau VS 1 biji nggak berhenti. Hah? Bigemini harus berhenti. Berhenti. Ada 2 aliran. Ada 2 aliran. Yang pertama mazhabnya konsultan kardiologis, mazhabnya apa namanya? IKKI, Ikatan Keseminatan Kardiovaskuler. Bigemini, kalau dia bigemininya dari RVOT dari kanan boleh lanjut. Kalau dari LVOT dari kiri harus berhenti. Tetapi kenapa harus berhenti kalau dari LVOT? Karena kalau dia dari kiri cenderung untuk menjadi VT dan VF jauh lebih besar dibanding yang dari kanan. Kalau dari kanan masih boleh. Tapi ini butuh pengalaman tinggi, jam terbang tinggi. Paling aman adalah VS, bigemini, stop. Kemudian VT. Kapan kita bilang VT ini harus berhenti? VT berhenti nggak bang? Berhenti nggak? VT yang gimana? VT yang sustain. Lebih dari 30 detik dia lanjut terus. Berhentiin. Kalau PT-nya tapi pasiennya fine, hilang, non sustain, kurang dari 30 detik dia hilang sendiri, nggak kita apa-apain. Berhenti nggak? Boleh, lanjut terus selama dia belum ada tanda-tanda iskemia. Berarti kalau udah VT masih 30 selama 30 detik Kurang dari kurang dari 30 lanjut aja. Lanjut aja. Selama klinisnya masih bagus, stabil, tensinya oke. Karena yang takut maju nggak. Nggak takut ya? Oke. Tiba-tiba jadi VT total semua. Stage 3. Masih kuat pak? Oke, terus masih 70%. Boleh nggak kita berhenti? Gitu kok sampai lari Bang. Jangan. Belum lari soalnya. Kalau dia belum tercapai 85%, tetapi ST-nya sudah depresi 2 kotak setengah di prekordial. Boleh berhenti apa nunggu hadap sampai? Boleh berhenti karena boleh sudah bisa disimpulin. Lebih dari 2 kotak. Masih oke ya? Belum. Nah, ini segmen ST-nya tipe yang apa? Nah, Bang, segmen ST-nya tipe yang mana? Mantap abangnya. Apa tadi Bang? Upsloping. Itulah kenapa kata Pak ini upsloping termasuk yang normal pada tahikardi ya Bang ya? Betul. Pasti tahikardi nggak? Tahikardi. Kenapa dia bisa upsloping teman-teman sekalian? Kan gini, jantung itu kan siklusnya mompa, berhenti sebentar sepersekian detik, Ini keren ya. melebar sepersekian detik. Waktu dia mompa sepersekian detik, itu kan makanya timbul PR interval, timbul ST segmen, ya kan? Nah, ini pasien tahikardi, dia nggak sempat berhenti. Jadi dia betul. Jadi makanya nggak sempat bikin garis datar di elektrokardiogram. Dia akan langsung naik karena jantungnya cepet banget. Naik lagi ya Pak, kecepatannya berapa? Oke. Berapa ditarik sekarang aja? Hah? Jangan lah, kita berhentiin kan, mana tahu. Tapi kayaknya olahragawan sih bagus tadinya. Oh
Oke, mantap. Lihatnya ke depan. Pusing. Jatuh gitu Pak. Ini lari ya sekarang. Berapa tekan berapa ya? Lumayan kepala kena ini loh. Gimana sih pegangan gue tensi gitu. Gua pelari. Kuat, Pak. Kuat banget tadinya. Masih 83% ya Pak. Udah 160. Itu belum tapi persentase. Iya emang sih 85 minimal kan. 160 ke 80. Berapa kilo? Awal pulang Kak, udah Pak? Belum. Udah berhenti. Untuk urusan tensi, kapan kita harus berhenti Kak? Kalau di atas 60. Di atas 60. Jangan. Di atas 200. Di atas 200. Mantap, di atas 200. 200 berapa Kak? 120. American Heart Association bilang di atas 250. Tapi itu kan orang Amerika. Orang Amerika tinggi-tinggi besar. Tensinya 250 masih sanggup. Orang Indonesia cebol-cebol. Kasih tensi 250 jebol kepalanya udah meledak. Ya Bang ya. Jadi amannya 220 aja Kak. Kalau di sini kita sepakat 220. Meskipun di jurnal 250 kita kayak begini jam pulang. Kayaknya mas 10 menit ya Bang motivasinya. Udah berapa? Udah 87. Masih lanjut? Masih lanjut. Oke, ini dia 100%. Kalau dia sudah 100%, pasiennya masih minta, "Mas, saya masih kuat. Lanjut lagi. Boleh nggak?" Boleh. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Boleh nggak? Betul. Bahayanya nggak? Apa kira-kira Pak? Nadi di atas 100%, artinya sekitar 190-200. Kalau kakak lihat di EKG gambarnya apa? SVT. Mantap kakaknya, SVT. Buat apa kita bikin pasiennya SVT? Bener nggak Pak? Pernah nggak nyoba jantung Anda sampai SVT? Belum pernah, saya pernah. Untungnya balik lagi. So teman-teman sekalian, sebenarnya gambaran EKG itu seperti Pak Iyi bilang, balik lagi klinis. SVT doesn't matter kalau pasiennya lari. Ya kan? Pasien orang yang main bola futsal, mungkin kalau kita EKG SVT waktu dia lagi, tapi dia lagi aktivitas. Yang masalah adalah saat badannya lagi berbaring, lah jantungnya lari. Itu SVT yang bermasalah. Ya. Itu yang kalau dia belum 85% tapi ST depresinya udah lebih dari 2,5 kan bisa Di stop betul Kak. tapi tetap bisa disimpulin. Bisa Kakak, karena kita carinya indikasi jantung koroner. Cukup Kak. Oh, udah mulai. Udah mulai ya? Naik, Bu. Udah tentu snack belum ya? Duren. Oh, gawat. Masih 50%. Nanti snacknya kasih 2 deh double. Hah? Oh tensi lagi, ya ampun, udah 2 menit ya? Udah kompres. Ini nadinya kuat banget Del, keren banget. Nggak kayak nenek-nenek, nggak kayak kakak yang suka Oke Pak, sini berapa nih? Tes 5. Udah mulai lari ya Pak, pegangannya yang kuat. Nah ini udah nggak benar nih tensinya nih, tek 5. Kamu Saya main saya 7 kan. Ya, oh iya, yang absolut salah satunya adalah peningkatan gejala sistem saraf pusat. Itu harus stop. Apa itu? Sinkop, dizziness, pusing, harus berhenti Bang. Kita takutnya ada stroke, ada segala macam. Nah, saya nggak rekomen yang jarum seperti ini. Saya rekomennya yang manual, yang naik. Meskipun bukan rasa, tapi dia yang naik ini. Oh, yang lain. Karena kalau gini, jarumnya gerak-gerak, gimana kita mau tahu? Tanpa kita pompa. Kalau yang rasa dia agak stabil. Iya, betul Bang. Kalau yang ini agak jelek banget. Ini sekarang di sini dia soalnya. Iya. Udahlah cukup aku pasien. Enggak belum lanjut. Stop Pak, mau lanjut. Mas kira 23%, 7% lagi ya Pak. Stop, apa mau lanjut? Luar biasa, yang biasa olahraga. Parah, ini temannya disiksa. Udah nggak dingin lagi kan? Oke. Kenapa tadi cepat sih Bu? Ya iyalah Kak Iwan kalau mau terlambat sekali. Segmen ST-nya masih aman ya? Oke. Sip. Nah, lihat RPM-nya sudah berapa sekarang? 29. Artinya beban jantungnya Sudah capek. udah capek. Jadi kalau pasien udah capek, memang jantungnya udah berat banget. Wajar Pak kalau capek Pak wajar Pak. Udah, sip. Cek recovery. 29 itu. Oke, sip. Jalan. Ya di atas ini. Oke, sekarang jalan. Kayaknya dia udah Pendinginan, recovery. Berapa lama pendinginan? 3 menit. Nah, apa yang harus kita perhatikan saat pendinginan? Oh, EKG. Tensi. Oke, heart rate. Kenapa heart rate harus diperhatikan pada recovery? Penting. Recovery menit pertama, heart rate harus turun berapa denyut? 12. Mantap. Kakaknya dia ingat kental banget dari tadi. 12 denyut kan. Kenapa kalau dia turunnya kurang dari 12?
Misalkan dia turunnya cuma 10 dari tadi kan dia heart rate 190 tuh peaknya, turunnya cuma 185, cuma 5. Apa buat pasien implikasinya? Riset menunjukkan gangguan heart rate recovery meningkatkan resiko cardiac event dalam 6 tahun terakhir 5 kali lipat dibanding orang yang heart rate recovery-nya normal. Cardiac event itu apa aja? Serangan jantung, gagal jantung, aritmia letal. Itu namanya cardiac event. Apa aja gangguan jantung dalam kalau heart rate-nya nggak nyampe 12. Dia nyampe 12 ya? Nyampe jauh. Oke, Bang. Sebelum 1 menit udah turun jauh, Bang. Udah lebih itu. Heart rate recovery bisa diperbaiki nggak? Bisa dengan exercise, betul Bang. Makanya nanti edukasi ke pasiennya kita enak. Bapak heart rate recovery-nya nggak normal, maka Bapak mengalami resiko kematian akibat cardiac event dalam 6 tahun terakhir 5 kali lebih besar dibanding yang orang normal. Ngeri kan? Maka itu Bapak harus exercise. Ya. Oh, itu harus dibilangin juga ke pasien. Iya kakak, pasien kan exercise. Resikonya itu Mas. Betul, karena nanti setiap tahun kita akan ketemu sama pasiennya. Pak, kok masih heart rate recovery masih segini? Apa bahayanya? Contoh gini, apa artis yang habis futsal serangan jantung? Siapa kan? Aji Masaid. Dia waktu serangan jantung pas futsal apa pas istirahat? Pas istirahat. Curiganya apa? Gangguan heart rate recovery. Harusnya pada saat Aji Masaid duduk, jantungnya udah ikutan duduk nggak? Duduk, tapi dia tetap cepet. Makanya dia serangan pada saat duduk, bukan pada saat exercise. Bahaya nggak? Bahaya. Itulah bahayanya heart rate recovery. Kita jelaskan itu ke pasien. Oke, udah 1 menit lebih ya? Sampai 2 menit. Recovery cukup 1 menit aja ya. Oke, kita minta pasiennya duduk aja. Ya, stop treadmill-nya. Gimana cara stop treadmill? Pencet yang merah recovery. Pencet yang merah recovery. Ini, pencet yang merah. Stop treadmill. Aduh. Oke, Pak, silakan duduk, Pak. Duduk, Pak. Pencet yang mantap. Atlet bener kalau ini mah. Oh, ini. Pasien Ini mah. Teman-teman, berapa lama recovery? 6 menit. 6 menit. Kalau saya sarankan minimal 6 menit. Di center lain ada 3 menit aja Mas sudah selesai. Jadi pasien pulang dalam kondisi tahikardi, dalam kondisi hipertensi. Kasihan banget ya Kak ya. Ya kan? Mau ngos-ngosan gitu loh. 6 menit cenderungnya sudah mulai stabil. Intinya adalah kita harus balikin dia sedekat mungkin dengan kondisi normalnya sebelum tadi exercise. Contoh exercise tensinya tadi dia sudah 130, kita harus balikin ya sampai 130 lagi. Kalau enggak ya minimal mendekati lah 140. Jangan masih 160 kita balikin. Atlet pun demikian. Kita usahakan di bawah 100 pasiennya baru boleh dibalikin. 6 menit saran saya minimal. Oke, sip Bang. Nah, kadang-kadang ST depresi atau ST elevasi terjadi pada saat istirahat. Kalau kita nanti cuma 3 menit, ternyata dia muncul di menit keempat, kan nggak tangkap tuh ada ST depresi. Gitu. Kenapa ya bisa begitu? Saya juga bingung. Kejadiannya jarang, tapi ada pasien yang justru timbul perubahan ST-nya pada saat istirahat. Oke. Masih absorbing ya? Karena tahikardi. Kapan kita bilang upslopingnya itu positif? Kan kalau alirannya Pak I selalu bilang upsloping itu normal. Artinya dia bukan tanda-tanda iskemik. Ada upsloping yang iskemik. Jadi kalau kita menilai J-point, menilai ST depresi pada treadmill dengan pada resting EKG beda. Kalau Pak I kan selalu tekaninnya J-point. Di situ di bawah artinya itu depresi. Ya kan Pak? Nah, kapan Pak I bilang upsloping? Begitu J-pointnya di bawah isoelektris, tapi pasiennya upsloping. Artinya kalau Pak I bilang apa? Normal, betul? Meskipun J-pointnya ada di bawah garis isoelektris, karena J-point menurut Pak I adalah sesuatu yang normal. Pak I bicara pada EKG resting, tetapi pada EKG exercise kita nggak bisa tentukan J-point hanya di situ. Ada J-point yang landai. Ini kan J-pointnya termasuk yang menukik, dari bawah langsung naik. Ada lagi yang agak landai. Contohnya di fase recovery. Nah, heart rate begini dia tetap bisa upsloping. Saat saat J-point ada di bawah garis isoelektris, kemudian dia agak naik, bentuknya upsloping, kemudian baru gelombang T. Ini. Jadi ada karena dia habis exercise, upslopingnya bisa kelihatan sampai heart rate-nya bahkan nggak tahikardi lagi. Jadi kita nggak nentukan dari J-point titiknya persis, tapi ambil 60 sampai 80 milisecond. Kemarin Kak itu jelasin nggak? Betul ya Kak ya? 60 sampai 80 dari titik J-point. Kalau 60 sampai 80 dari J-point itu masih di bawah garis isoelektris 2 kotak, artinya ini udah ST depresi yang
iskemik yang bermakna meskipun bentuknya upsloping gitu ya. Nah, jadi itulah EKG, makin dipelajari makin ribet karena kan kalau kakak kan bacanya kan baru dari buku teks. Nanti kalau udah bacanya dari jurnal, dari ini gitu kan. Udah mulai kelihatan beda-bedanya. Oke, udah 5 menit, udah 6 menit ya. Tensi lagi ya Bang ya. Jadi begini cara lain. 120/70. Keren banget loh, langsung balik lagi gimana Bang? Udah habis? Oh siap, main lagi. 120/70. Oke, mantap. Udah bisa kita pulangin pasiennya? Udah bisa. Oke. Pulang Bang. Udah di-print semua kan? Oke, udah di-print semua. Sekarang kita baca. Sip. Ada yang mau ditanyakan sampai sini Kak? Printnya otomatis setiap stack atau dipencet setiap? Begitu dia exercise, dia akan otomatis ngeprint. Otomatis ngeprint. Boleh. Saat tadi ada VS, ada apa namanya? Ada gambaran RS, ya? Kenapa? Ada gambar yang beda bisa langsung print. Bisa langsung print aja, pencet manual, print langsung dia akan ngeprint. Jadi kalau ada event-event aritmia, boleh kita print. Kalau ada bundle branch block, awalnya normal, tiba-tiba ada bundle branch block, harus berhenti nggak Bang? Ya, termasuk yang relatif, tidak absolut. Tapi kalau LBBB, kalau saya lebih senangnya kita berhenti aja. Karena LBBB, new LBBB salah satu gejala Basah semua. SKA ya. Sindrom koroner akut. Oke. Sip. Basah ya, Bang? Basah. Ada tisu di situ ya, Bang? Mau mandi nggak, Bang? Masih lapin dulu. Dulu lapin dulu. Udah sakit ya, sakit kamu. Ya, resting EKG-nya normal apa nggak normal? Normal. Ini basic rhythm, ya. Kalau kita bilang normal sinus rhythm, ya tulis normal sinus rhythm. Kalau awalnya right bundle branch block, bilang right bundle branch block. Kalau awalnya sinus rhythm dengan VS, bilang dengan VS. Artinya resting pun dia ada VS. Preliminary exercise with protokol apa yang kita pakai tadi? Bruce ya. Oke, Bruce. Predicted maximum heart rate. Berapa tadi heart rate? Berapa lagi tadi? 194. Udah jago-jago. Mencapai berapa persen tadi dia? 94. Nah, 94 dari maksimum target. Tesnya berhenti pada menit ke berapa? Sekian. 7 tadi. Coba lihat berapa ya? Kan step 5 kan? Enggak tahu itu. Total 13 menit ada yang pasti. 13.41. Wah, luar biasa. Pada 13.41 because of. Nah, because of apa? Nah, bisa pasiennya kelelahan? Bisa. Bisa? Enggak kelelahan. Kenapa? Kan tadi RPP-nya berapa tadi? Udah tercapai. 29.000. Heart rate target itu tercapai nggak? Tercapai 80%. Maka kita nggak bisa bilang pasiennya fatigue. Ini kita bilangnya heart rate target achieve. Kelelahan adalah saat RPP-nya nggak nyampe, Tapi dibilang saat RPP-nya nggak nyampe, belum sampai 25.000, saat heart rate targetnya nggak nyampe 80%, boleh kita bilang kelelahan. Tapi saat target heart rate tercapai, kita bilang saat target heart rate tercapai. Oke, heart rate respon normal nggak? Normal. Yang nggak normal yang kayak gimana? Nah, Nggak naik. pinter. Kalau nggak naik-naik, namanya apa heart rate responnya? Alzheimer syndrome? Kalau Apa, Bang? Yang menetap kemarin apa lupa? Apa? Pokoknya kalau meningkat appropriate. Chronotropic incompetence. Chronotropic incompetence. Biasanya pada pasien apa chronotropic incompetence? Pada pasien anak, Kak. Pasien anak yang SD tiba-tiba pingsan di sekolah waktu lagi lari-lari. Kita curiganya nih chronotropic incompetence. Anaknya lari, jantungnya santai. Ke otak nggak cukup, pingsan, ya kan? Atau anak dengan
sinus bradikadi simptomatik. Banyak tuh anak-anak yang sekarang sinus bradikadi simptomatik. Kita treadmill anaknya, kita pacu, kita lihat heart rate-nya berapa, kemudian kita lihat simptomnya. Anaknya jadi pingsan apa segala sinkop atau enggak, atau heart rate segitu aja tapi anaknya oke. Itu banyak pada anak chronotropic incompetence. Jadi kita treadmill juga pada anak yang chronotropic incompetence. Blood pressure response. Yang kayak gimana blood pressure response? Normal nggak tadi? Kapan kita bilang hipertensi? Appropriate 220. Mantap, di atas 220 kita bilang responnya hipertensif. Abangnya sampai peak nggak nyampe 220. Saya kalau peak nyampe berapa kak? 250 di stage-nya dia. Jadi saya termasuk yang respon hipertensi. Artinya apa? Pada saat resting, respon saya normal. Tapi pada saat exercise, respon saya hipertensi. Artinya apa? Saya punya bakat hipertensi. So saya harus kendalikan gaya hidup. Tuh, udah banyak edukasinya ke pasien. Ya, kalau kita nggak tangkap itu sayang. Padahal bapak normal sih tensinya sekarang. Tapi bapak sangat berpotensi untuk hipertensi. Artinya adalah garamnya harus dikurangin, exercise-nya harus ditingkatkan. Berapa target exercise buat pasien? Nah, udah belajar rehab belum? Belum ya. Besok belajar rehab. Berapa target exercise pasien nanti ada di rehab? Ada aritmia atau enggak? Oh, itu respon hipertensi. Respon hipotensi. Yang hipoglikemia. Oh, hipoglikemia. Kelaparan. Respon hipotensi. Ini boleh dibuka nggak? Oh boleh bang, di lab bang. Kapan kita bilang dia respon hipotensi? Respon hipotensi. Kalau dia naiknya nggak lebih dari 120 sampai peak nggak mau naik, nggak nyampe 120, artinya pasiennya responnya hipotensi, jadi cenderung di bawah. Optimal tekanan darah kan sekitar 120 ya kayak. Ini nggak nyampe, ya. Oke. Kemudian chest pain ada apa enggak? Chest pain-nya ya kalau enggak kita tulis non, kalau ada kita tulis limiting apa? Non limiting. Karena nanti beda skornya untuk duk skor ya. Kemudian ada symptoms, ada keluhan lain? Ada keluhan nggak bang? Pusing segala macam nggak ada ya? Oke. Nah ini pathological maximum STT changes during post exercise ada nggak tadi? Nggak ada. Ini yang STT changes-nya berubahnya berapa mili? Ya, maksimumnya berapa mili pada menit keberapa, kemudian normal lagi setelah berapa menit. Oke. Nah, interpretation-nya ini yang seru. Functional class. Umurnya berapa tadi abangnya? 26. Berarti kita main di tabel sini ya. Laki-laki, ini laki-laki perempuan, female. Nah, jeli kan. Cocok. Nah, ini female ya. Abangnya tadi 13,5 ya? 13,5 kan? 13,5 menit, 13,7. 13,41 ya, 13,5 lah ya, hampir 14 ya. Oke, kemudian usianya 26 ya. Ini usianya 26. Artinya kita main yang di tabel pertama ya. Nah, ini dia fitness classification masuk good. Ya. Karena tadi kalau dia nyampe 100% ya, taruhlah sampai 15, saya bisa nyampe 17. Bisa nyampe keluar dari sini, Bang. Hai, Bang. Saya yakin ini bisa, cuman mungkin karena ditonton jadi agak grogi. Kalau enggak saya yakin bisa nyampe 17 dia, bisa di luar dari range ini. Kalau kelewatan. Ya, kelewatan. Nah, artinya pasiennya di good ya, 13,5. Kemudian berapa match-nya? Di 13,5. Ini tadi ya. 13,95. Di situ berapa match-nya? Jadi alat ngeluarin match sendiri, kita ngeluarin match sendiri. Mana yang kita pakai? Mana saja? Boleh ini, boleh ini. Ya, intinya adalah mereka nggak jauh beda. Oh, kesimpulannya belum di print ya? Oh, belum di print. Tes N, baru nanti kesimpulannya print. Tes N, yes. Nah, ini kita isi. Oke, sip sampai sini. Kemudian dia bisa exercise apa aja? Oh nih, mana lagi dari sini? Fitness match-nya udah ya, udah kita tulis. Fitness classification, mana fitness classification sudah tadi ya? Functional class. Functional class 1. Ini yang heart failure loh. Besok kalau belajar heart failure ada functional class 1, NYH1, NYH2, NYH3. Ya, kalau ini lebih objektif, Bang. Kalau itu kan cuma berdasarkan keluhan. Aktivitas berat terasa, aktivitas ringan terasa. Masalahnya berat dan ringan itu kan tergantung. Si Rafli mungkin rival ya Rafli. Gak apa-apa Rafli. Rival ngangkat berat 1 karung berat, tapi buat dulu yang biasa nggak berat kan gitu. Nah kalau ini udah objektif. Nah diagnostiknya artinya koronernya. Kalau dia ada gangguan koroner, ST depresi 2 kotak lebih di prekordial, artinya
positif ischemic respon atau negatif ischemic respon? Positif. Artinya ischemicnya positif nih. Tulisnya positif ischemic respon. Udah, ada remarks. Ada remarks. Apa nih? Kalau mau korangio. Kalau nggak ada apa-apa, normal. Sarannya silakan. Bapak boleh olahraganya apa? Jogging. Boleh semua ya? Nah, sebenarnya kalau ini udah kalau kita saranin pasien ini jogging, artinya dia apa? Artinya dia under exercise. Exercise-nya tuh terlalu ringan. Pak, Bapak boleh jogging 8 kilo. Padahal pasiennya di sini udah nggak jogging lagi untuk jantungnya. Kalau kita sarankan dia jogging, artinya jantungnya malah bisa turun kondisinya. Ya, nggak fit lagi. Kita harus sarankan yang ini, running, bukan jogging lagi. Runningnya kecepatannya berapa? Sekitar 11,2 km per jam. Oke. Kemudian sepedahan, boleh nggak? Ke bawah udah nggak usah sepedahan. Nah, boleh main all competitive games, semuanya boleh. Permainan yang kompetitif. Ya, sip. Nah, dari sini. Maling. Nanti tahun depan kita ngapain? Maling. Maling. Lari terus ya. Baik, teman-teman sekalian, sampai sini interpretasinya, oke? Oke. Nah, sehat orangnya, ya kayak. Coba kalau pasiennya yang Alek, coba Lek. pada pasien dengan RBBB, LBBB. Abang mau treadmill nih. Ini pasien RBBB, LBBB. Kira-kira bisa nggak di treadmill? Bisa. Kenapa bisa? RBID nanti depresinya karena RBBB-nya atau karena koronernya suplai koronernya berkurang. Ya. Kalau saya nggak recommended RBBB, LBBB di treadmill. Lebih baik meskipun pasiennya segar, kalau dia ada RBBB, LBBB kirim aja ke DSE. Lebih kelasnya lebih tinggi diagnostiknya kalau untuk RBBB, LBBB. LBBB ada AST apa, Bang? Elevasi ada? Nggak ada. Ada. Yep, LBBB. Hah? LBBB. LBBB. Lupa. Ingat Pak Yi bilang ST elevasi salah satunya adalah pada LBBB. QRS-nya lebar, arahnya ke bawah. Ada ST elevasi di V1 sampai V3. Kemudian ada ST depresi dan SLAR S di P1, P2. di sama di kiri. Di kiri. Di kiri. Ya, V5, V6 atau 1 AVL. Ya, ada di. Jadi sama, itu ada ST elevasi dan ST depresi. Dua-duanya sama. Saya nggak recommended untuk dikerjakan karena nanti bikin kakak bingung. Ya, itu harus pakai rumusnya Scarbosa kriteria. Mumet lagi. Dan Scarbosa kriteria juga sensitivitasnya sangat rendah. Hanya sekitar 65%. Ya, stop. Ya, kita masih KD ya, kardiologi dasar. Jadi nggak usah bahas Scarbosa kriteria ya. Ya, jadi pusing, Bang. Jadi lebih baik kita langsung kirim pasiennya untuk DC. Nah, itu nggak apa-apa. Oke, nah tadi waktu kita tempel itu juga ada indikator, Kak. Jadi kalau EKG yang canggih sekarang dia ada indikator merah, kuning, hijau. Ya, kalau dia hijau itu pasti kita bisa exercise. Tapi kalau dia kuning, saya nggak rekomend untuk exercise. Waktu dia supine saja sudah kuning, gimana nanti waktu dia lari pasti nanti jadi merah. Nah nanti saat dia artefak dia akan kasih warning. Nuit, contoh kayak gini nih, merah. Poor signal quality di mana? Dia akan kasih. Kita harus treatment di situ. Oh di V3. Makanya kalau tadi ditempel di depan begitu dia bilang full signal quality di V3, agak repot kita. Pindah dulu ke samping segala macam. Kalau udah di sini nih areanya udah aman, apa aja bisa kita manipulasi gitu. Cuma karena DJHC alatnya masih baru, canggih, nggak dikit-dikit kayak gini, kayak gini, jadi nggak terlalu khawatir. Ya. Pokoknya tempel, udah yakin hijau, nggak akan kuning sama merah, Bang. Nah, kemudian Duke treadmill test score sebenarnya udah diimplant di mesinnya, tapi untuk bisa mengaktifkannya itu dananya kurang lebih 160 juta. Tapi kalau abang pelatihan, abang cukup manual ngitungnya, pakai Duke, ya kan? Coba Duke-nya berapa? Ada elevasi depresi nggak? Duke-nya berapa sekarang? Nah, oke, ada kan? Oke, gimana rumusnya Duke? Kak? Exercise menit 13 tadi ya? 13. Kurang 5 kali 5 kali lewat. 5 kali berapa? Nggak ada kan? 13 kan? Ya. 13 kurang minus Pulpennya jelek amat. 13 minus kan? Ya. 0 ya? Ya. Iya kan? Minus Lagi. minus 0 lagi. 0 lagi. Jadi berapa? 13. Masuknya yang resiko mortality risk 1 tahunnya dengan kan?
ringan. Oke, sip. Yang 4 ke bawah low. Aman pun. Aman. tahun ke depan. 1 tahun ke depan masih aman. Itulah kenapa treadmill kita sarankan per tahun. Jadi kita tahu umur kita sampai kapan. Bercanda. Ini hanya prediksi manusia. Hanya prediksi manusia. Benar nggak bang? Artinya kan makin tua kan harusnya angkanya makin turun tuh. Ya kan? Resikonya makin tinggi mati tahun depan gitu loh kak. Ya. Jadi pasien bapak kemungkinan besar nggak ulang tahun depan. Horor ya? Nggak, ini bercanda. Tapi itulah kenapa kita sarankan pasien per tahun supaya kita bisa evaluasi heart rate recovery-nya yang ada gangguan. Kita evaluasi efektivitas exercise-nya di rumah, aktivitas fisiknya. Jadi nanti vaksinasi pasien naik apa enggak, aktivitas fisiknya naik apa enggak. Kemudian kita bisa evaluasi mortality risk-nya. Apa kegunaan dari Duke score mortality risk? Artinya adalah, nah, abang kan selama ini kalau ngerjain PDCA elektif aja. Yang abang kerjain duluan yang apa? Yang primary doang kan? Nah, sedangkan kita ada namanya urgent. Artinya adalah kalau yang mortality risk-nya tinggi di 1 tahun terakhir harus masuk ke urgent bang, di antrian capnya. Jangan sampai antrian dia mati sebelum sempet di PCR. Itu pentingnya bang. Jadi si dokter akan tentukan begitu duknya kita bilang, oh dok tinggi, dia akan minta PCI urgent. Kalau duknya nggak dihitung, ngerti nggak mereka? Nggak ngerti, dibikin semuanya elektif. Kasihan nggak pasiennya? Kasihan. Tanggung jawab beban moralnya yang di Makanya gaya hidupnya dikontrol. treadmill. Oke. Kalau yang mortality risk-nya tinggi, Gaya hidupnya kontrol. aku kontrol banget. Kontrol. Karena mortality risk-nya tinggi, jangan edukasi apapun about lifestyle, kecuali jangan banyak exercise. Ya kayak mortality risk-nya tinggi. Kakak saranin, Pak, Bapak masih bisa jogging, mati besok. Udah Bapak tenang aja, aktivitas ADL aja, aktivitas daily living saja, yang ringan sambil nunggu kita buka koronernya. Setelah buka koronernya baru bisa kita exercise. Oke? Sepakat? Ya, besok lihat lagi duknya jangan main Pak, besok masih berlari. Mati dia nggak nyampe 3 kali. Baik, terima kasih teman-teman sekalian karena waktunya sudah habis. Silahkan coffee break dulu. Setelah ini kita di kelas nanti